مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل Assalamualaikum وسلم warahmatullahi دائما wabarakatuh. أبدا على Waalaikumsalam حبيبك warahmatullahi خير wabarakatuh. الخلق Pada pertemuan di pagi hari كلهم. ini, materinya orientasi karena sifatnya kuliah umum. Ya, saya berikan catatan singkat dulu. Yang pertama adalah, ini kalau di handphone masing-masing atau di laptopnya ada gambar saya yang menghalangi tulisan Arab atau materinya silakan diklik, boleh pakai mouse-nya digeser ataupun berbesar jubitan jari dalam HP masing-masing. Di layar kelihatan sebelah kanan adalah media pembelajaran surah Al-Fatihah. Ya, ini catatannya, media belajar paket 1-9 itu memakai tulisan bertanda khusus. Sedangkan media belajar paket 10 dan 19 tulisannya Al-Quran langsung. Ini contohnya sebelah kanan. Ini kalau kita belajar tingkatan paket 10 ke atas pakai Al-Quran langsung, sedangkan kalau dalam tingkatan paling mendasar 1-9 ada media tersendiri tulisan ayatnya. Contoh berikutnya. Kenapa bertanda khusus? Supaya memudahkan dalam pelatihannya. Contoh di sini ada kata warna merah dan kata warna hitam, bedanya. Yang warna merah bermaksud kata baru dikenal. Yang warna hitam pengulangan dari kata sebelumnya. Contoh, Ar-Rahmani nomor 3, kenapa hitam? Pengulangan dari nomor 1, Ar-Rahmani. Iyaka warna hitam, pengulangan dari Iyaka sebelumnya. Siroto ayat 7 warna hitam, pengulangan dari Asiroto ayat nomor 6. Jadi semakin ke dalam ayatnya semakin berkurang kata-kata yang warna merah yang kata baru tersebut. Ini contoh media belajarnya dari paket 1-9. Ada tulisan manual seperti ini memudahkan karena ada warna-warna tertentu. Contoh dalam penggalan kalimatnya. Jadi program ini sistemnya adalah pemahaman bermuatan apa? Pelatihan tarjim per kalimat, tapi tarjimnya orientasinya kepada ilmu alatnya, tidak per kata. Harus satu kata tidak. Itu bersifat hafalan. Yang mana adalah dalam rangkaian kata-kata untuk pengertian kalimat. Yang kedua mau tanya apa? Pengenalan ilmu alat. Yang orientasi kepada grammarnya. Grammar gaya bahasa Quran. Bukan bahasa Arab loh ya, bahasa Quran. Akhirnya beda. Quran punya gaya bahasa sendiri, beda dengan gaya bahasa Arab. Agar kita semakin paham dengan gaya bahasa firman Allah dalam Al-Quran. Jadi ini contoh penggalan tarjim atau terjemahannya. Bismillah satu rangkaian terjemahan. Meskipun 3 kata. Ar-Rahmani 1 orang terjemahan, Ar-Rahimi 1, Alhamdi 1, Alhamdu 1, Lillahi 2 kata tapi 1 rangkaian. Lillahi tidak usah li Allahi, tidak. Robbi, Robbil Alamina 1 rangkaian. Ini contoh penggalan dalam pelatihan tarjim per kalimatnya. Zoom per kalimat tapi tetap enggak per kata. 1 rangkaian terjemahan maksudnya per kalimatnya. Berikutnya. Apa sih ilmu alat itu? Definisi singkatnya adalah ilmu alat adalah yang kita pelajari ada 4. Yakni ilmu nahwu. Apa nahwu itu? Perubahan tanda baca. Contohnya apa? Di layar kelihatan ada alhamdu akhirnya du, lillahi akhirnya hi, robbi akhirnya kasro. Kenapa robbi tidak robba, tidak robbu itu dipelajari ketika paket 7, 8, 9. Paket tinggi nih, 7, 8, 9. Ini apa? Mempelajari perubahan tanda baca. Kemudian yang warna hijau, ilmu sorof itu mempelajari perubahan kata. Contoh, saya kota hijau. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, biasa artinya Maha Pengasih lagi penyayang. Mana tandanya Maha? Nggak akan tahu tandanya kalau nggak mempelajari paket 4, 5, dan 6. Ini contohnya. Karena untuk mau mengetahui bagaimana akar kata Rahmani, akar kata Rahimi, mana cirinya kata-kata Maha, itu pelajari ketika paket 4, 5, dan 6. Bagaimana cara membuat Rahman, Rahim, cara membuat kalimatnya, cara mengolah huruf-hurufnya, itu dipelajari ketika paket 4, 5, dan 6. Jadi juz 4, juz 5, juz 6. Ini istilah per juznya. Kemudian apa ilmu balaghah itu? Ilmu sastranya kata. Kata Quran itu akibatnya halus. Mana ciri halusnya? Nggak akan dirasakan kalau pelajari ilmu ini. Di paket 10, contoh di Al-Fatihah ada kata iyaka, saya kotai warna coklat, dan lillahi warna coklat. Ini unik ini, ada sastranya ini. Apa sastranya? Yakni ketika ayat nomor 2 berbunyi Alhamdulillahi. Segala puji bagi Allah, nyebut nama Allah. Bagi Allah.
Tapi ketika nomor 5 berbunyi iyyaka na'budu, berbunyi iyahu, kepadanya kami menyembah, atau kepada Allah kami menyembah. Jadi kata Allah diinjakan kamu atau engkau, kepadamu kami menyembah. Nah, kenapa dirubah jadi mu kok enggak kepadanya atau kepada Allah? Ini diungkap ketika belajar paket 10 ke atas. Ya, tadi berbunyi lillahi, bagi Allah, tidak berbunyi segala puji bagimu, tidak berbunyi segala puji milikmu atau bagimu, tapi bagi Allah. Jadi nggak ada kata-kata mu di sini. Ternyata muncul kata-kata mu atau engkau di nomor 5. Kenapa dirubah pakai engkau? Kok nggak berbunyi hanya kepada Allah? Kenapa berbunyi hanya kepadamu? Nah, ini berubahnya lafaz Allah menjadi mu, itu diungkap ketika paket 10 ke atas. Terus ulumul Quran apa sih? Ilmu mempelajari perlik-perliknya Quran. Ini mengungkap hikmah di balik kata, itu paket 13 ke atas. Juz 13 ke atas. Contoh di sini na'budu, kami menyembah. Kenapa kok kami ya? Kok enggak aku menyembah? Kenapa kok kami? Nah, ini dalam Al-Fatihah diungkap ketika belajar 13 ke atas paketnya. Kenapa enggak berbunyi hanya padamu aku menyembah? Kan nyembah bisa satu orang, aku sendirian. Kenapa ke istilah kami? Nah, ini diungkap ketika paket 13 ke atas. Terus bismillah. Kenapa kok bismillah awalnya ya? Sebetulnya ada kata tersembunyi sebelum bismillah. Ini berbunyi abda'u. Nah, kenapa disembunyikan ya? Kenapa Allah dalam firman-Nya nggak ditampakkan? Itu diungkap ketika belajar ulumul Qur'annya. Jadi mengungkap kata-kata tersembunyi sama kata-kata yang terlihat tampak. Kenapa seperti susunannya? Kenapa dibolak-balik? Kenapa diurut? Itu diungkap ketika belajar ulumul Qur'an tingkatan paket 13 ke atas. Ini contoh diagram keseluruhan, ya. Diagram dari paket 1 sampai dengan paket 9 keseluruhan. Ini maaf karena kecil tampilannya saya perbesar. Nanti ya. Ini warna hijau paket 1, paket 2, warna oranye ini paket 3. Yang warna pink ini pink paket 4, yang warna ungu paket 5, warna coklat paket 6, warna biru paket 7, warna hijau toska ini paket 8, warna merah paket 9. Contoh kita buka warna hijau dulu. Tampilan berikutnya. Nih, warna hijau saya perbesar sebelah kiri. Materi paket 1, 2 itu pelajari apa sih mualatnya? Tentang jenis-jenis orang, laki-laki perempuan, tentang jamak-jamak dan bentuk tunggal, mufrad, mutsanna, jamak. Ini paket 1 dan paket 2 sekaligus. Contoh di Al-Fatihah. Al-Maghdubi yang dimurkai, ad-dolina orang-orang yang sesat. Al-Maghdubi yang dimurkai. Ini bentuk tunggal, oh mufrad. Karena tunggal berarti 1. Oh al-ma'rifat alif lam isimnya tertentu orangnya berarti. Ad-dolina orang-orang yang sesat. Oh orang-orang berarti bentuk jamak. Oh jamaknya laki-laki karena akhirnya yaknun. Alif lam oh berarti kata tersebut ma'rifat terkenal, udah dikenal lafadznya. Ini paket kedua membahas tentang kata-kata yang dengan ciri-ciri jamak dan tunggalnya. Ini paket 1 dan 2 membahas materi yang hijau ini. Paket 3 belajar apa? Ini contohnya dalam diagramnya. Warna oranye saya lingkari dan saya perbesar sebelah kiri. Pelajari apa? Tentang fiil kata kerja bentuk pasen, presenten, madi, mudhari, amar. Contoh di Al-Fatihah misalnya. Ada kata berbunyi iyyaka na'budu. Wa artinya dan. Wah ini dan kata sambung namanya huruf athof. Nasta'inu artinya kami mempertolongan. Kami cirinya kami depannya nun. Ini bentuk presenten. Fiil mudhari istilahnya. An'amta engkau telah berikan nikmat karena telah berarti bentuk lampau. Cirinya engkau akhirnya tak ini fi'il madhi bentuk past tense. Jadi paket 3 membahas tentang fi'il dari bentuknya. Kata kerja bentuk past tense, present tense, madhi, mudhari, amar diungkap ketika paket 3. Paket 4 belajar apa? Ya ini saya lingkari warna pink. Seperbesar seperti ini. Tentang kata-kata yang berubah-ubah. Kata yang bisa berubah-ubah. Namanya isim mustaq. Apa mustaq? Pecah di kata yang lainnya, punya asal kata. Contoh di Al-Fatihah misalnya, ada kata berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Apa Ar-Rahmani? Maha pengasih. Mana tandanya maha? Nggak akan kenal cirinya maha kalau kita nggak belajar paket 4. Kenapa dirikan maha di sini? Karena bentuknya sigomu balago, bentuk yang berlebihan. Ar-Rahimi maha penyayang. Mana cirinya maha? Nggak akan tahu kalau kita nggak belajar paket 4. Di sini keterangannya, Ar-Rahimi termasuk sifat musabahah. Oh karena sifatnya Allah maka maha. Sigo mubalago karena bentuk berlebihan makanya maha. Ini contohnya paket 4 mengungkap
Kenapa diartikan maha? Bukan karena Allahnya loh ya, tapi secara bahasa ada cirinya. Kapan kata boleh artinya maha, kapan tidak boleh artinya maha itu ada cirinya. Paket 4 diungkap tentang seperti itu. Paket 5 belajar apa? Ini contohnya. Salingkari, warna ungu. Kalau perbesar seperti ini. Tentang kata kerja yang tersembunyi hurufnya, yang kelihatan hurufnya. Namanya sohih dan mu'tal, sehat dan berpenyakit. Contoh di Al-Fatihah. Iya nak budu kami menyembah. Apa yang kami menyembah? Cirinya kami mana? Depannya nun. Nah, tulisan menyembah, tulisannya nun, ain, ba, sama dal. Oh, ternyata ini kata kerja yang salim. Apa salim? Selamat. Selamat dari apa? Dari adanya huruf kembar atau hamzah. Selamat. Nah, apa hikmahnya? Oh, berarti kalau menyembah Allah itu dalam mana filosofinya selamat. Nasta'inu, kami mohon pertolongan. Oh, ini fiil kata kerja berpenyakit. Mana penyakitnya? Huruf ya. Karena hijaiyah itu huruf vokal ada 3. Alif, ya, wawu. Kalau ada kata kerja huruf tengahnya ada huruf vokalnya, maka berpenyakit ajwab namanya apa? Penyakitnya ada di tengah. Jadi mengungkap huruf tersembunyi, mengungkap huruf yang tampak. Khusus kata kerja itu di paket 5. Paket 6 bahas apa? Ya ini tentang tetap kata kerja atau fiil istilahnya. Mengelompok-kelompokkan kata kerja kepada rumpun-rumpunnya masing-masing. Contoh di Al-Fatihah misalnya, ada kata berbunyi, iya kana budu. Nak budu kami menyembah. Oh, nak budu ini lafadznya serumpun dengan fa'ala yaqulu. Wazan ini, pola atau wazan. An'amta artinya engkau beri nikmat. Oh, an'amta ini serumpun dengan af'ala yuf'ilu. Ini mengungkap, mengelompokkan fiil-fiil kata kerja berdasarkan rumpun-rumpunnya. Ini paket 6. Sedangkan paket 7 pelajari apa? Ini salingkari kecil. Perbesar adalah tentang namanya mabniun mu'rabun. Ya, ini mengungkap tentang harokat yang tetap, bentuk baku, dan harokat yang berubah-ubah. Nah, dimulai paket 7 inilah media belajarnya, tulisan ayat tapi nggak ada harokatnya. Ayat tanpa harokat ya. Ayat tanpa harokat. Misalnya di Al-Fatihah saya buka. Ada kata berbunyi iya kana budu. Dari bismillah sampai nasta'in kita lihat di layar, nggak ada harokatnya. Ini belajar paket 7. Nah, bisa baca ini, bisa baca Arab gundul ini, bukan karena hafalan, tapi karena ilmunya. Contoh, bismi, dema taunya mi, kok nggak bisma atau bismo. Dema taunya bi, kok nggak ba atau bu. Itu paket 7 bahasnya. Nak budu, dema taunya nak budu, kok nggak nak buddha atau nak bud. Dalnya sukun nak bud, dalnya fatkah nak buddha. Dema taunya nak budu, paket 7 dibahas. Contoh wawu kosongan nggak ada harokatnya dibaca apa? Dibaca wa. Dan mana taunya wa? Kok nggak wi atau wu? Itu paket 7 membahasnya. Contoh akhir nomor 1. Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Dan mana taunya Ar-Rahimi? Tidak Ar-Rahimu. Tidak Ar-Rahimah. Itu paket 7 membahasnya. Ya ini apa? Melatih kita membaca ayat tanpa harokat. Bukan karena hafalan, tapi berdasarkan ilmunya. Ilmu alat tingkatan paket 7. Paket 8 bahas apa? Tentang rangkaian jumlah-jumlah, rangkaian kalimat-kalimat dalam rangkaian per kalimatnya menjadi kalimat panjang per ayatnya. Contoh di Al-Fatihah misalnya, ada kata alhamdulillahi, alhamdu, dari mana taunya du, kok enggak alhamda, kok enggak alhamdi? Oh, karena sebagai mubtada, apa mubtada? Awal kalimat, maka harus doma. Tuh lillahi, karena khobar, apa khobar itu? Hukum di MMD, menerangkan, diterangkan. Nah, ini pelajaran paket 8, yakni membaca harokat sama, paket itu sama. Jadi ayatnya tanpa harokat, tapi juga membahas tentang kedudukan dalam kalimat. Ini paket 8. Paket 9 bahas apa? Lebih detail lagi cabangnya. Tentang kedudukan kalimat di Al-Quran. Ya, kapan dia harus kasroh terus, kapan dia doma terus, kapan dia fathah terus, dan kapan dia kembar tulisannya. Nah, pakai 9 ini media belajar adalah ayatnya tanpa harokat, bahkan tanpa titik. Contoh, di Al-Fatihah. Ini bacanya Bismillahirrohmanirrohim. Dari mana taunya? Bukan karena saya hafal, tapi karena ilmunya. Contohnya bi. Dari mana taunya bi di sini? Kok nggak ya atau tak? Padahal ba, ya, tak, dan nun kan bedanya cuma titik. Ini contohnya. Jadi, media belajar pakai 9 adalah ayat tanpa harokat, bahkan tanpa titik. Nah, untuk mengetahui apakah berbunyi ar-rojim pakai jim
atau Ar-Rahim pakai H itu ada cirinya. Dikasih tahu kunci-kuncinya di paket 9. Contoh di sini Ar-Rahmanu atau Ar-Rajmanu misalnya, bisa Arjmanu, bisa Rajmanu pakai jim, Rajmanu, bisa Rahmanu, bisa Rajmini, bisa Rahmin contohnya di sini. Terus ini bisa berbunyi Na'budu, bisa Ya'budu, bisa Ta'budu, bisa Na'budu, dari mana taunya nak atau ya atau tak misalnya, itu paket 9 diajarkan. Jadi lebih detail lagi, karena lebih samar lagi, karena nggak ada titiknya. Nah, contoh pertemuan hari ini, saya gambarkan singkat mengenai belajar di paket 1, suratnya Al-Fatihah. Misalnya, dalam tabel ini adalah ada kata warna merah yang belum dikenal, warna hitam yang sudah dikenal. Contoh, ayat pertama. Tulisan Bismillahi terdiri 3 kata, ada bawah catatannya. Bismillahi adalah bi, ditambah ismi, tambah Allahi. Bi artinya dengan, ismi nama. Kalau dirangkaikan, Bismillahi dengan nama Allah. Kalau bahasa tafsir, dengan nyebut nama Allah. Sementara kita hilangkan dulu kata-kata menyebut. Itu sudah bahasa tambahan. Kita biasakan per kalimat dulu. Kalau sudah terbiasa, silakan tambah-tambahi dengan kata-kata menyebut. Nah, kalau kita ingin tahu kenapa boleh tambah kata-kata menyebut, ada kuncinya. Ya, ini apa? Sebetulnya ayat ini ada kata tersembunyi yang sebelum bismillah. Apa berbunyi? Abda'u. Berbunyi abda'u bismillahi. Apa artinya abda'u? Aku memulai. Nah, dari mana taunya bahwa firman Allah ada kata abda'u awalannya? Itu belajar paket 8 diungkap. Ya, paket 8 itu mengungkap kata-kata tersembunyi. Mana firman Allah disembunyikan, nggak diucapkan Allah, mana? Itu ketahuan. Allah membunyikan lafaz ketahuan dari kaidah bahasanya. Diungkap paket 8. Abda'u bismillahi. Aku mulai dengan, kenapa Allah nggak mengatakan abda'u saja firmannya? Itu diungkap paket 8. Ya, bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmani kata baru warna merah yang maha pengasih. Ar-Rahimi yang maha penyayang. Bahasa bebasnya tambah kata-kata lagi. Maha pengasih lagi maha penyayang. Sementara tingkatan paket 1, nggak usah tambah kata-kata lagi. Itu sudah bahasa tafsir, bahasa bebas, supaya tidak terlalu kaku, atau sebuah penguatan ajaran akidah. Ini kita biasa paket 1 terjemah perkata dulu, tanpa nambahi kata-kata yang lain, untuk membiasakan dulu kenal per kalimat. Kalau sudah lancar, silakan tambah-tambahi kata-kata maha, tambahi kata-kata lagi, silakan. Bismillah dengan nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Alhamdulillah warna merah, karena kata baru. Alhamdulillah arti perkata pujian, di sini artinya segala puji. Segala puji lillahi 2 kata catatan di bawahnya. Lillahi 2 kata, li warna merah, Allahinya hitam. Kenapa hitam? Pengulangan dari ayat nomor 1. Li kata yang baru, li arti perkata bagi. Kalau dirangkaikan lillahi bagi Allah, maksudnya milik Allah. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah, Rabbi Tuhan, al-alamina semesta alam. Tanda alamnya banyak, akhirannya ya nun. Ada catatan di bawahnya, sebagai catatan. Ciri jamaknya akhirannya ya nun. Oh, berarti kalau ada kata di Al-Quran akhirannya ya nun, maka bentuk jamak. Contohnya muslimina, orang muslim banyak, mukminina, orangnya banyak, alladina, orangnya banyak, al-alamina, alamnya banyak. Ya nun, yang nunnya akhirannya fathah. Bismillah dengan nama Allah, Ar-Rahmani maha pengasih, Ar-Rahimi maha penyayang. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah, Rabbi Tuhan, al-alamina semesta alam. Ar-Rahmani maha pengasih, Ar-Rahimi maha penyayang. Kata baru warna merah. Nah, ternyata kebetulan di ayat 4 ini tulisannya maliki. Kalau ditulis Latin, M-A-L-I-K-I, maliki. Nah, arti aslinya maliki, yang memiliki, tambah yang loh ya, yang memiliki karena pelaku. Kebetulan sama-sama akhiran liki bunyinya. Ingat liki, ingat memiliki, yang memiliki. Nah, berangkat dari kata artinya yang memiliki, maka dalam bahasa tafsir bebas diartikan yang merajai, diartikan yang menguasai. Tidak apa-apa, tidak salah. Kenapa tidak salah? Karena kalau yang merajai berarti bermaksud yang memiliki kerajaan. Kalau menguasai berarti bermaksud yang memiliki kekuasaan. Maka berangkat dari kata yang memiliki, lahirlah kata-kata merajai, menguasai, dan sebagainya. Nah, untuk tingkatan paket 1, kita biasakan dulu arti aslinya. Yang memiliki. Ingat liki, ingat memiliki. Tapi kata-kata yang ya, karena pelakunya.
Maliki yang memiliki. Yaumidini dua kata. Yaumi artinya hari. Ad-dini di ayat ini artinya pembalasan. Nanti ketemu ad-dini di surat yang lainnya artinya agama. Di sini yaumidini hari pembalasan. Saya ulangi. Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang. Maliki yang memiliki, yaumidini hari pembalasan. Saya duluan. Bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah. Rabbi Tuhan al-alimina semesta alam, tanda alamnya banyak, akhirannya ya nun. Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang. Maliki yang memiliki, yaumidini hari pembalasan. Sekarang silakan mic-nya, speaker-nya diklik masing-masing supaya kita aktif bersama-sama mengartikan. Tapi yang merasa sekitarnya berisik atau ramai lebih baik menyimak saja. Yang merasa sekitarnya aman, nyaman, nggak berisik, boleh ikutan dengan saya mengartikan ayat ini bersama-sama. Silakan diklik speakernya masing-masing. Saya bagian nunjuk kalimat Arabnya dan kita langsung dalam mengartikannya. Yang pertama saya duluan. Tulisannya Bismillahi 3 kata sekaligus. Bismillahi tadi artinya apa? Bismillahi dengan nama Allah. Kalau Ar-Rahmani Maha Penyayang. Kalau Ar-Rahimi Maha Penyayang. Saya duluan. Alhamdulillah tadi artinya segala lillahi bagi Allah. Berhenti. Kalau lillahi artinya bagi Allah, berapa jumlah kata lillahi? Dua. Apa saja lillahi itu sama Allah. Lanjutannya, Robbil alamina Tuhan semesta alam. Mana tanda alamnya banyak? Cirinya huruf dan nun, betul. Akhirannya ya nun gitu aja, betul. Ya nun. Berikutnya Ar-Rahmani warahitam pengulangan. Apa pengulangan? Maha Pengasih. Ar-Rahimi Maha Penyayang. Gak usah tambah lagi, gak usah. Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang. Dannya Maliki yang memiliki. Yaumidini hari pembalasan. Sekarang dihitung berapa jumlah kata Maliki Yaumidini? Buat dihitung. 1, 2, 3. Jumlahnya ada 3. Ada 3. Maliki ada 3. Ada 3. Sekarang di atas. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah Robbi Tuhan. Satu baris paling atas. Berapa jumlah kata alhamdulillahi Robbi sampai Robbi? 5 kata. Alhamdulillah. Kita tahu artinya, bisa megang kata demi kata. Jumlahnya ada 4. Alhamdulillah Allah Rabbi. 2 kata. Rabbi 1 kata itu. Udah ya. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah Rabbi Tuhan. Jumlahnya ada 4 kata. Sekarang berikutnya, saya duluan. Berikutnya, ganti layar. Berikutnya, saya duluan. Iyaka na'budu, tulisan iyaka warna merah. Kenapa? Kata yang baru. Na'budu warna merah, kata yang baru. Saya beri catatan. Iyaka itu artinya, arti lengkapnya loh ya, hanya padamu. Cirinya mu, akhirnya ka. Lihat di layar pojok kanan atas. Saya warnai biru cirinya so atau kamu. Iyaka hanya padamu. Oh berarti di Al-Quran kalau ada kata yang akhirnya ka bermaksud objek, yakni mu atau engkau. Iyaka hanya padamu. Tandanya mu akhirnya ka. Jangan sampai ke lo ya. Jangan kepadamu, salah. Yang betul padamu. Hanya padamu. Tidak hanya kepadamu. Salah. Beda ya Pak, kepadamu. Nanti kalau berbunyi kepadamu berbunyi ilaika. Ketemu Al-Baqarah ayat 4. Bima unzila ilaika.
beda loh ya. Ilaika dengan iyaka beda, hati-hati. Kita biasakan terjemahan yang sebenarnya dulu agar kita tidak salah selamanya, tidak salah kaprah selamanya. Iyaka hanya padamu, nggak pakai ke, hanya padamu. Hanya padamu. Nah, baudu artinya menyembah. Karena menyembah itu kata kerja awalan di Al-Quran ada cirinya apa? Pelakunya kami, cirinya kami berawalan nun. Jadi huruf nun ciri pelaku, huruf ain, ba sama dal ini adalah huruf kata kerjanya. Karena dalam bahasa di Al-Quran, setiap ada kata kerja pasti ada pelakunya yang berbuat dalam kata kerja itu. Contohnya na'budu artinya menyembah. Siapa menyembah? Bukan mereka, bukan saya, bukan kalian, tapi kami. Mana cirinya kami? Berawalan atau berawalan Maka dirangkaikan iyaka hanya padamu, na'budu kami menyembah. Cirinya kami berawalan Wa kata sambung artinya dan. Kata sambung artinya dan. Iyaka warna hitam pengulangan dari iyaka sebelumnya. Hanya tambah hanya ya, hanya padamu. Dan sekarang nasta'inu. Ternyata tulisan nasta'inu sama dengan na'budu. Sama-sama berawalan nun ciri pelakunya kami. Ini artinya agak panjang ya. Nasta'inu artinya kami minta pertolongan. Atau kami mohon pertolongan. Sekarang saya berikan ciri. Cirinya kami depannya nun. Cirinya minta berawalan sin. Ada sin sukun. Ini cirinya minta. Ta'in itu pertolongan. Ta'in itu pertolongan. Nasta'in, nanya itu kami. Sin sukun itu minta atau mohon. Pertolongan. Kami mohon pertolongan atau kami minta pertolongan. Saya ulangi, iyakah hanya padamu, na'budu kami menyembah. Kami berawalan wa artinya dan. Iyakah hanya padamu, nasta'inu kami mohon pertolongan. Cirinya kami berawalan Sekarang sama-sama diartikan ayat 5. Saya bagian baca Arabnya dan kita langsung dalam menerjemahkannya. Yang pertama, iyaka tadi artinya apa? Hanya kepadamu. Cirinya mu akhirannya ka. Kalau na'budu kami menyembah. Mana tanda pelakunya kami? Berawalan kata sambung artinya dan. Kalau iyaka hanya kepadamu. Nasta'inu kami minta pertolongan. mana pelakunya kami? Itu kami meminta. Sekarang saya baca wasol. Kalau kita membaca ayatnya wasol atau sambung berbunyi nasta'inu bina. Dari nun langsung loncat nasta'inu bina. Itu kalau dibaca nyambung. Kalau dibaca berhenti nasta'inu berhenti. Maka ayat berikutnya alifnya dibaca kasro. Di. Padahal alifnya nggak ada harokatnya. Silakan dicatat. Ada kaidahnya agar kita kalau baca lafaz idina bukan karena itu tapi karena ada ciri pelakunya. Benar ya? Ada ciri pelakunya. Saya berikan catatan dulu. Nah, tulisan sebelah kiri ini yang nomor 6 awalnya alif gak ada harokatnya. Untuk mengetahui kapan alifnya berbunyi a, i atau u tergantung huruf ketiga bunyinya apa. Alif huruf pertama, ha kedua, dal ketiga. Kalau huruf ketiga kasroh, alifnya ikut kasroh. Itu ya. Jadi jawabannya, kalau kita membaca ayatnya, idina, dema taunya i, kok enggak ah atau u? Ada cirinya. Kalau huruf ketiga kasroh, alifnya ikut kasroh. Kita bayangkan dalnya doma. Kalau huruf ketiga doma, alifnya ikut doma berbunyi du. Ini kan dalnya kasroh, maka berbunyi idi. Jadi ada kuncinya, ada cirinya, bukan karena ikut-ikutan. Kenapa berbunyi idina? Dema taunya idina. Ya karena saya hafal. Itu namanya nggak ilmiah jawabannya. Ya karena ada cirinya. Berbunyi i karena dalnya kasroh. Itu namanya ilmiah jawabannya. Karena ada ilmu. Jawabnya pakai ilmu. Bukan karena pakai ingatan hafalan. Bukan. Idina dua kata. Idina dua kata. Catatan di atas. Idi ditambah na. Idi arti berkata tunjukkanlah. Nah itu kami. Ya. Idina tunjukkanlah kami. Nah itu kata ganti pelaku. Objek. Idina tunjukkanlah kami. Berarti idina dua kata. Iya. Karena kebetulan sama-sama merah, sama-sama baru, dua-duanya merah. Untuk mengetahui dua kata, saya penggal di sini. Ihdi ditambah na, tunjukkanlah kami. Asiroto jalan, al-mustaqimah lurus. Kalau dirangkan boleh tambah yang tengah-tengahnya.
As-siratal mustaqimah, jalan yang lurus. Saya ulangi, ihdina, tunjukkanlah kami. As-siratal mustaqimah, jalan yang lurus. Iyaka, hanya padamu, na'budu, kami menyembah. Cirinya kami berawalan na. Wa iyaka, dan hanya padamu, nasta'inu, kami minta pertolongan. Cirinya kami berawalan na. Ihdina, tunjukkanlah kami. Oh, berarti pelaku kami bisa dua cirinya. Na di depan atau na di akhir. Beda kalau na di akhir itu pakai alif panjang. Contoh sebagai objek ini ya. Na sebagai objek kami. Ihdina, tunjukkanlah kami. As-siratal mustaqimah, jalan yang lurus. Siratal warna hitam kenapa? Pengulangan nomor 6. As-siratal sama artinya jalan. Lanjutin. Jalannya siapa? Alladzina, orang-orang. Ingat ya, bentuk zamannya akhiran ya nun. Makanya alladzina sama dengan al-alamina, sama yaknunnya cirinya. Jumlahnya banyak atau bentuk jamak. Al-alamina, alam-alamnya banyak. Alladzina, orang-orangnya banyak. Nah, maka terjemahnya alladzina, orang-orang yang. Ditambah yang loh ya, karena kata sambung. Siroto jalan, alladzina, orang-orang yang. Yang mana? An'amta, kata baru. An'amta artinya memberi nikmat. Siapa pelakunya? Engkau. Mana cirinya engkau? Akhiran ta. Akhiran ta. Maka terjemahan lengkapnya an'amta, engkau berikan nikmat. Arti bahasnya engkau anugerahkan. Telah engkau anugerahkan. Siroto jalan aladina, orang-orang yang. Tanda orangnya banyak, akhirannya yaknun. An'amta, engkau beri nikmat. Cirinya engkau, akhirannya ta. Alaihim, dua kata catatan di atasnya. Ala ditambahin. Nah, untuk mudah mengingatnya, ala artinya atas. Ala, A-L-A, ala, pakai ain, ala. Atas, A-T-A-S, A, sama-sama A ya, sama-sama A, atas. Ala, atas, sama-sama A ya, ala, atas. Di mana? Di atas. Ala artinya atas, sama-sama A kebetulan. Ala, atas, him itu mereka. Alaihim, atas mereka. Kalau perkata ala, bukan alai loh ya, yaknya hilang titiknya. Kalau perkata ala, tapi kalau disambung, yaknya kelihatan muncul titiknya. Alaihim, atas mereka. Siroto jalan aladina, orang-orang yang. Mana tanda orangnya banyak? Yaknun. An'amta, engkau beri nikmat. Mana cirinya engkau? Akhirannya tak. Alaihim, atas mereka. Dua kata ala ditambahin. Berikutnya, goiri. Saya kenakan arti aslinya goiri. Goiri arti aslinya selain. Bermaksud pilihan. Misalnya, kamu pengen apa? Spidol, apa penggaris, apa pulpen? Pokoknya selain penggaris. Nah, di ayat ini pakai goiri kenapa? Karena maksud pilihan. Pilihan apa? Pilihan siroto. Jalan terbagi menjadi 3 di sini. Goiri selain, arti bahasa tafsirnya bukan. Itu bahasa tafsir loh ya. Bukan terjemahan. Kita biasanya terjemahan dulu. Goiri artinya selain. Dan yang tepat selain, bukan tulis. Selain. Siroto jalan aladina, orang-orang yang. An'amta, engkau berikan nikmat alaihim, atas mereka. Selain apa? Selain yang dimurkai. Goiri selain al-maghdubi, yang dimurkai. Tanpa nyebut orang-orang loh ya. Karena cirinya orang-orang banyak yaknun. Kan al-maghdubi nggak ada yaknunnya. Jadi langsung aja awalan di, yang dimurkai. Nggak boleh diartikan yang engkau murkai, salah. Karena cirinya engkau nggak ada cirinya tak di sini. Jadi tanpa nyebut engkau, tanpa nyebut orang-orang. Langsung kepada awalan di atau pasif, yang dimurkai. Siroto jalan aladina, orang-orang yang. Ciri orangnya banyak yaknun. An'amta, engkau beri nikmat. Cirinya engkau akhiran ta. Alaihim, atas mereka. Dua kata ala tambahin. Goiri selain. Al-maghdubi, yang dimurkai. Alaihim, atas mereka. Pengulangan lagi di atasnya. Wadan, pengulangan di atasnya ada. La artiasnya tidak. Arti bebasnya bukan. Wala, dan tidak. Ad-dolina, orang-orang yang sesat. Tanda orangnya banyak, akhirannya yaknun. Sekarang saya baca artinya langsung. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Selain yang dimurkai atas mereka. Dan tidak orang-orang yang sesat. Saya ulangi. Iyaka, hanya padamu na'budu, kami menyembah. Wa iyaka, dan hanya padamu nasta'inu, kami mohon pertolongan. Ihdina, tunjukkanlah kami. Kenapa alifnya dibaca i? Karena dalnya kasroh. As-siratal mustaqimah, jalan yang lurus. Siroto jalan, alladzina, orang-orang yang. Mana tanda orangnya banyak yaknun. An'amta, engkau beri nikmat. Cirinya engkau, akhirnya ta. Alaihim, atas mereka. Dua kata ala ditambahin. Goiri selain.
al-maghdubi yang dimurkai, alaihim atas mereka, wala dan tidak, ad-dhalina orang-orang yang sesat. Sekarang mari kita diklik mic-nya masing-masing, bersama-sama bersuara. Yang merasa sekitarnya berisik, ada anak-anak kecil, tolong nyimak saja biar nggak mengganggu ya. Sama-sama kita menjawab arti per kalimatnya. Saya nunjuk kalimatnya. Yang pertama berbunyi Iyyaka na'budu. Apa artinya Iyyaka na'budu? Hanya padamu kami menyembah. Mana tanda pelakunya kami? Nah. Lanjutannya wa iyyaka dan hanya padamu nasta'in kami minta pertolongan. Lanjutannya ihdina Tunjukilah kami titik. Alifnya dibaca kasro, kenapa kasro? karena huruf yang ketiga kasro. Jadi mulai sekarang kita sudah bisa baca Arab gundul meskipun cuma alif ya, Iya, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, biasanya di kitab kuning alifnya gundul itu huruf ketiga juga gundul biasanya. Wassalam kita nggak tahu akhirnya kan. Nah, karena membunyikan alif kan tergantung huruf ketiga. Ihdina tunjukkanlah kami. Lanjutannya asyiratal mustaqimah, jalan yang lurus. Lanjutannya siroto, Jalan Orang-orang yang mana tanda orangnya banyak? nun dan ya dan nun. Jangan dibalik nun sama ya nun. Karena kita bacanya dari kanan ke kiri, ya nun. Jangan bilang nun ya loh, ya nun ya. Ya nun. Anak nun ya. Engkau beri nikmat. Mana tanda pelakunya engkau? Lanjutannya alaihim Atas mereka. Berapa jumlah kata Dua. Ala dan him. Atas mereka. Lanjutannya goiri. Selain. Al-maghdubi yang dimurkai. Alaihim Atas mereka. Wala dan tidak orang-orang yang sesat. Tanda orangnya banyak. Ya dan nun. Coba silakan dilihat kiri atas tulisan ihdinas siroto, pendek aja saya artikan. Ihdinas siroto, tunjukkanlah kami jalan. Coba dihitung berapa jumlah kata ihdinas siroto. 3. Ihdinas siroto. 1, 2, 3. Ihdina 2 as-sirata 3. Yang benar jumlahnya ada 3. Ditambah betul 3. Sekarang keseluruhan. Bentar ya, keseluruhan. Sama-sama dijawab. Yang pertama, alhamdulillahi. Apa alhamdulillah? Segala puji lillahi bagi Allah alamina Tuhan semesta alam Ar-Rahman yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang memiliki hari pembalasan. Turun ke bawah. Ihdina, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Naik ke atas. Iyaka, hanya engkau padamu menyembah. Nah, dan hanya padamu kami meminta pertolongan. Jalan orang-orang yang Kau beri nikmat atas mereka berhenti. Sekarang saya gilir ya. Pertama ibu-ibu duluan menjawab ya. Baik. Ibu-ibu menjawab. Saya nunjuk kalimatnya langsung diartikan. Silakan lihat di layar ada pointernya merah saya nunjuk.
Yang pertama Ar-Rahmani. Apa artinya Ar-Rahmani? Yang maha pengasih. Ya. Ar-Rahimi. Yang maha penyayang. Betul. Sekarang bawahnya. Kalau iyaka, Hanya Hanya padamu. Hanya padamu. Na'budu kami menyembah. Mana ciri pelakunya kami? Nah, Betul. Sekarang loncat ke bawah. Siroto. jalan. Alladzina. Orang-orang yang Apa tanda orangnya banyak? ya Dan telah beri nikmat. Nikmat loncat ke atas. Maliki. Yang Memiliki hari pembalasan. Oke. Sekarang gantian bapak-bapak. Ibu semuanya ya. Yang sekitarnya berisik anak-anak tolong speakernya dimatikan aja. Bapak-bapak duluan ya, saya nunjuk kalimatnya. Yang pertama alhamdulillah. Apa alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Ihdina. Tunjukilah kami. Khusus bapak-bapak ya, khusus bapak-bapak. Bawahnya lagi alaihim. Apa alaihim? Atas mereka. Goiri. Selain Al-Abdi yang Dimurkai alaihim. atas mereka. Wala. dan Bukan. tidak Tidak. Adolina Orang-orang yang yang sesat. Ya kan bapak-bapak. Ya, menghitung jumlah kata dari iyaka sampai nasta'inu satu ayat. Berapa jumlah kata iyaka sampai nasta'inu? Silakan dihitung. 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9. Berapa? 9. Sementara jawabannya saya tampung. Berapa jumlah kata? 9. Yang lain? Ada pilihan lain? 9. Berapa jumlah kata? 9. 6, 7, 8, 9. 9, Ustaz. Setuju 9? Setuju? 9. 9. Bentar ya, saya komentar. Ya, silakan. Di kelompok sini terkenal ukhuwah Islamiyahnya kuat ya. Rasa persaudaraan kuat apa aja, salah aja kompak ya. 9 gitu ya. 8. Kompak ya. 7, 2, 3, 4, 5. 7. Iya. Bentar ya. Yang benar iyaka sampai nasta'inu jumlah kata ada 5 kata. Oh, 5. Bentar ya. Iyaka dihitung 1. Iyaka dihitung 1. Oh, 1. Iyaka dihitung 1. Na'budu Dihitung 1. Menyembah. Ingat ya. Kami itu kan ciri pelaku. Kalau ciri itu nempel, kalau nempel tidak itu tersendiri pelakunya. Menyatu. Na'budu 1 kata. Wah, ada 1 kata. Iyaka 1 kata. Nasta'inu 1 kata. 5. Mari kita kompak dalam kebenaran dan kesalahan. Ya. Ini sementara singkat dari materinya. Nanti Allah tiap pertemuannya akan saya berikan seperti ini lengkapnya, dan tiap pertemuan saya berikan di grupnya, nanti saya kirimkan filenya, besar rekaman dan segala catatannya. Jika materi ini sekedar sifatnya orientasi umum. Nanti ada yang tanyakan, silakan terakhir sebelum diakhiri. Tanyakan dulu tentang materi hari ini singkat sebelum diakhiri. Nanti kita bentuk grup yang jam 8 dan grup yang jam 9. Beda ya, beda. Iya. Jadi sementara hari ini terima kasih. Pesan saya Sabtu mendatang yang jam 8 pagi tepat masuknya ya, biar maksimal materinya 1 jam. Dulu ya, untuk masukin tepat jam 9 sampai telat. Itu dulu. Pak Ustadz, ada pertanyaan. Silakan Pak Riza, silakan Pak Riza.
Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi, silakan. Ya, kami ini kan udah tuek-tuek nih. Sama. Jangan Ya. merasa tua dong. Gini, kami kan juga perlu catatan. Jadi sebelum kita masuk kepada materi, mungkin ya kita dikasih catatan-catatan dulu. Nanti mau masuk pelajaran apa, jadi kita udah punya. Oh, nih materinya ini. Gitu. Betul. Jadi betul. kalau demikian kayaknya enak. Ya, Tatnya mungkin Tat. benar. Jadi sebelum hari Sabtu mendatang, saya kirimi filenya untuk dipelajari. Iya. Nanti pas Iya. kita live seperti ini, bisa membuka catatan sekaligus. Bisa. Silakan nanti bisa di print. Catatan dari sana sudah di print. Boleh tetap bisa di sembahnya. Betul. Modul namanya modul lah, modul. Betul. Ya, ini saya bagikan modulnya ya. Jadi silakan cek di handphone masing-masing. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum. Dulu ya. Terima kasih pada di sini. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم